Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 April 2022, hari Minggu Palma. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Saudaraku terkasih, hari ini kita membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Ada dua kisah yang diceritakan dalam Injil Minggu Palma ini. Pertama, kisah sorak-sorai Minggu Palma ketika orang melambai-lambaikan daun palma dan imam memasuki gereja. Dan kedua dibacakan Pasio. Ada teriakan Hosana, Hosana. Tapi ada juga teriakan anyahkan dan salibkanlah dia. Hosana, Hosana. Apakah teriakan seorang pengikut setia ataukah teriakan seorang yang ikut-ikutan? Teriakan Hosana apakah teriakan seorang yang loyalis? Orang yang tetap setia pada Yesus? Atau seorang yang oportunis? Loyalis itu artinya orang yang setia, mencintai, mengasihi Yesus dalam situasi apapun. Atau oportunis, adalah sikap yang hanya mau mencari keuntungan diri sendiri demi mengambil kesempatan yang ada tanpa berpegang teguh pada prinsip yang ada. Orang oportunis biasanya hanya mencari muka di hadapan yang bertata atau bertata dengan cara apapun, bahkan rela menyampingkan kebenaran dan kebaikan, serta tega mengorbankan orang baik dan benar. Bagi seorang oportunis, bukanlah kebenaran dan kebaikan yang dicari, melainkan keuntungan dan kesenangan pribadi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyambut, mengalu-alukan Yesus, membentangkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting hijau dan menyebarnya di jalan, dan menyerukan untuk menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Tetapi 5 hari kemudian, orang yang berteriak Hosana, Hosana dengan sorak-sorai itu ikut memaki Yesus dan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka mau mengikuti Yesus kalau memberi kesenangan dan kemenangan, tapi mereka takut mengaku Yesus kalau membawa kesulitan. Saudaraku terkasih, sikap oportunis ini juga masuk dalam kehidupan menggereja, bahkan dalam keluarga kita. Banyak orang Katolik yang tidak setia, banyak orang yang tidak komitmen pada pilihan berimannya, tidak komitmen pada keluarganya. Minggu Palma adalah awal dari perwujudan kasih Yesus yang menebus manusia melalui jalan sengsara dengan mendahului adegan yang kita kenal pada Minggu Palma ini. Tapi semuanya berubah dalam sekejap dengan teriakan enyahkan dia dan salibkan dia. Mereka yang awalnya mengikuti dan memuji dan kini mencaci makinya, Yesus menyaksikan orang-orang yang dikasihinya memekikan kebencian pada dirinya. Ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang membencinya, tapi juga orang-orang sebangsanya. Bahkan para murid yang selalu bersama Yesus ikut juga mengkhianati dia. Dalam situasi yang tidak enak ini, Yesus taat pada rencana Bapanya. Ketaatan Yesus karena cintanya pada manusia. Kisah Injil hari ini ingin memperingati kita orang-orang Katolik bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak mempunyai jalan lain untuk memperoleh kedamaian sejati, untuk memperoleh keselamatan selain jalan Kristus. Kita pun harus mencintai jalan Kristus, jalan penderitaan dan pengorbanan, jalan cinta dan damai. Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menyerang dan berperang, tapi untuk menjadi saksi perdamaian, untuk menjadi martirnya. Pada Minggu Palma ini dengan daun palma di tangan, kita datang menyongsong Kristus yang sungguh raja dalam hidup kita. Kita tidak membawa senjata, cukup dengan setangkai daun palma yang dapat kita ambil di mana saja. Daun palma tanda damai, tanda cinta. Dan hari ini kita memilih jalan itu, jalan damai dan cinta. Saudaraku terkasih, Mahatma Gandhi dari India pernah berkata pada pengikut Kristus, sekiranya semua orang Kristen, orang Katolik hidup seperti yang diajarkan Kristus, maka dunia ini akan damai dan sejahtera. Mahatma Gandhi yang bukan pengikut Kristus saja mengaku Yesus adalah jalan kebenaran, jalan cinta, jalan damai.
Lalu bagaimana kita, para pengikutnya, seharusnya kita semakin setia dan menghidupi cara hidup Yesus. Bahwa pilihan kita untuk mengakui jalan Kristus adalah pilihan untuk menyelamatkan kita dan sesama. Pilihan kita adalah pilihan damai dan cinta Kristus. Dikala mereka yang menyambutnya dengan seruan Hosana lalu berbalik mengkhianati Yesus dengan seruan salibkan dia. Dikala banyak orang yang oportunis, dikala orang yang bermuka dua, kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk mencintai, bukan mengkhianati. Kita dipanggil untuk setia, kita dipanggil untuk mengikuti jalan Kristus, jalan cinta dan pengorbanan. Saudaraku terkasih, perayaan Minggu Palma akan indah bila semangat kasih Kristus menjadi semangat kita. Bawalah daun palma yang sekarang Anda pegang ke rumahmu dan selipkan di salib di rumahmu. Semoga setiap kali saudaraku memandang salib dan daun palma itu, saudara menyadari bahwa saudaraku harus melanjutkan cinta Yesus kemanapun Anda pergi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.